rencana-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami belajar untuk terus hidup sesuai dengan rencana-Mu. Disitulah kebahagiaan kami, disitulah sukacita kami. Terima kasih buat pagi hari ini, Tuhan berikan kami satu kesempatan lagi bisa berkumpul bersama, beribadah, memuliakan Engkau. Tuhan berikan kami satu kesempatan lagi bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ketika Tuhan masih berfirman kepada kami, itu adalah bukti Tuhan sayang kepada kami. Tuhan membuktikan bahwa Tuhan masih mencintai kami. Itulah sebabnya sampaikanlah sendiri apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Selamat pagi, Tuhan berkati kita. Nanti ada kalanya saya bisa agak-agak nyanyi pianonya, boleh ya? Nanti ya. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bisa ditampilkan slide kita. Ini yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu meneladani Kristus. Ya, judul besarnya sebenarnya ini baru Kristen. Saudara Kristen? Serius, Kristen. Nah, di dalam Alkitab ya, sebelum ini kita lihat, kita baca dulu di dalam Kisah Rasul pasalnya yang 11 ayat 26, Kisah Rasul pasalnya yang ke-11 ayat 26. Coba kita buka bersama-sama Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Kisah Rasul 11 ayat 26, mari kita baca bersama-sama. Ayo, 1, 2, ya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi kalau kita membaca Alkitab dari Kejadian, terus kita membaca, ketemu nanti Kisah Rasul 11 ayat 26, disinilah pertama-tama kita menemukan kata Kristen itu. Disinilah pertama-tama. Bagaimana sampai itu bisa terjadi? Di situ mereka, kata mereka di situ nanti baca ayat-ayat sebelumnya, saudara akan menemukan kata mereka di situ 2 orang, yaitu Paulus dan Barnabas. Jadi Paulus dan Barnabas ini mereka melayani di Antiokhia. Mereka mengajar 1 tahun di sana. Ketika mereka mengajar 1 tahun di sana, ya, orang-orang itu mengalami satu perubahan yang luar biasa. Kehidupan mereka berbeda sama sekitarnya. Misalnya saat itu laki-laki itu sangat meremehkan wanita. Istri-istri itu dijadikan oleh mereka itu adalah properti. Suami melihat istri itu properti. Saat itu ya suami itu bebas menceraikan istrinya. Alasan apa saja? Istrinya masak makanan, kurang garam, gak enak makanan mau kurang garam. B apa? Bodoh aja lah, terlalu kasar kalau bodoh banget. Aku ceraikan kamu. Boleh, aman itu. Lalu Paulus dan Barnabas mengajar, tidak demikian. Seorang suami harus mengasihi istrinya, istri tunduk kepada suami dan lain sebagainya. Jadi ada sebuah pengajaran yang berbeda. Saat itu saudaraku ya, orang tuh pilih-pilih. Kalau berteman tuh pilih-pilih, si kaya sama si kaya. Suku ini sama suku ini, nggak bisa berbaur. Lalu mereka diajar oleh Paulus dan Barnabas di Antiokhia. Bagaimana yang diajarkan oleh Kristus. Dan hidup mereka berubah. Ketika hidup mereka berubah, hidup mereka berbeda dengan dunia. Orang-orang sekitar melihat perubahan mereka. Lalu mereka berkata, ini Kristen. Sebenarnya Kristen itu ejekan pertama. Ini pengikut-pengikut Kristus itu. Nah jadi mereka disebut Kristen bukan karena mereka promosi bahwa mereka Kristen. Ini loh kami Kristen loh, enggak pernah. Orang sekitarnya yang mengatakan mereka Kristen karena perubahan hidup mereka. Nah coba dulu lihat kiri kanannya, Kristen enggak dia? Dari mana? Dari mana terlihat? Dari cara hidup kita, dari perilaku hidup kita. Apakah hidup kita seperti Kristus atau tidak? Itulah sebabnya hari ini kita mari meneladani Kristus. Agar kita hidup benar-benar Kristen, kita teladanilah Tuhan kita Yesus Kristus. Next. Nah kita baca satu ayat lagi, ada di sini udah saya tulis, 1, 2, ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Jadi kalau kita berkata bahwa kita berada di dalam Kristus, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Inilah kekristenan sejati, yaitu meneladani hidup Kristus. Saudaraku, di situ ada satu kata wajib. Kata wajib itu dari kata Yunaninya ophelo, artinya berhutang.
Jadi kita itu berhutang loh. Kita sebagai anak Tuhan yang mengaku Kristen ini, kita punya satu hutang. Inilah satu-satunya hutang yang harus kita bayarkan. Apa itu? Hidup seperti Kristus hidup. Itu kata wajib artinya berhutang. Ya, makanya saya tuliskan di situ, hidup seperti Kristus itu menjadi hutang yang harus kita bayar. Pilihan satu-satunya. Saudara siap hidup seperti Kristus hidup? Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, next. Allah menyelamatkan kita. Waktu kita membaca 1 Yohanes 2 ayat 6 tadi. Barang siapa mengatakan ia berada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu juga memiliki makna bahwa Allah menyelamatkan kita. Bukan hanya mau membawa kita ke sorga, bukan. Tapi ia menyelamatkan kita agar kita menjadi serupa dengan dia. Nah perhatikan, saya coba peragain ya. Misalnya dulu kita menghadap ke dunia. Hidup kita hanya untuk memuliakan dunia ini, untuk meninggikan diri sendiri. Lalu karena anugerahnya Tuhan selamatkan kita. Puji Tuhan kita balik kanan sekarang, kita tinggalkan semuanya itu. Lalu Tuhan kasih janji, anakku, aku berikan kau janji langit baru, bumi yang baru, sorga, aku membawa engkau ke sana. Amin, tapi bukan itu intinya. Intinya bukan itu. Jadi kita langsung melihat sorga itu yes. Karena apa? Kalau nggak ada sorga ya kita putus asa loh hidup di bumi ini. Di bumi ini kita udah baik, orang sikut kita dari belakang. Kita tolong seseorang, dia tusuk kita dari belakang. Jangankan bilang terima kasih, aduh udah kita bantuin. Kita berbuat ini, kita kerja keras. Loh bukan kita dipromosi. Harusnya kan aku dipromosi Tuhan, aku yang kerja banting tulang. Untung tulangku nggak patah dibanting. Tapi kalau dia dipromosi, capek loh. Kadang-kadang lihat pasangan hidup jujur nih. Lihat pasangan hidup kita. Lihat perkataan pasangan hidup kita. Lihat kelakuan pasangan hidup kita. Ada yang tarik napas? Ngelihat suami dari dulu modelnya begini melulu. Tuh. Sebenarnya dua-duanya sama-sama tarik napas. Tapi kita akhirnya bisa sama-sama bertahan. Kenapa? Karena kita memandang kepada sorga. Tapi ingat Tuhan selamatkan kita. Bukan hanya sekedar membawa kita ke sorga. Tapi Tuhan selamatkan kita. Dia mau agar kita selama di bumi ini. Kita hidup seperti dia hidup. Jadi sorga itu sesungguhnya bukanlah keselamatan itu. Tapi sorga itu adalah buah dari keselamatan itu. Keselamatan itu sesungguhnya adalah waktu kita berbalik ini satu perjalanan iman dari kita bertobat sampai kita mati nanti. Inilah keselamatan. Jadi ketika kita menjalani keselamatan kita dengan benar, hidup seperti Kristus hidup, kita mati buahnya sorga. Iya. Jadi itu saudaraku ya. Jadi dia menyelamatkan kita agar kita hidup seperti Kristus hidup. Nah oleh karena itu next, seperti apa sih Yesus hidup itu supaya aku bisa contoh dia. Seperti apa Yesus itu? Supaya kita bisa contoh dia. Apakah seperti yang kita lihat di film-film, rambutnya gondrong, jadi kita gondrong. Pakai baju yang panjang-panjang gitu. Tentu bukan. Paulus menolong kita. Di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima. Ya, agar kita hidup seperti Kristus hidup, Paulus memberi kita firman Tuhan seperti ini. Kita baca sama-sama. Filipi 2 ayat 5, 1, 2, ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau dalam King James, bahasa Inggris King James ya, let this mind be in you. Let this mind. Kalau dalam bahasa Inggris pakai kata mind. Dalam bahasa Indonesia pikiran dan perasaan. Bahasa aslinya Yunani phroneo. Dan semua baik bahasa Inggris, bahasa Indonesia nggak cukup kata-kata untuk menguraikan arti phroneo ini. Makanya saya coba kutip di beberapa terjemahan. Phroneo itu pikiran perasaan Kristus. Ada yang menerjemahkan attitude, ada yang menerjemahkan mind, let this mind. Biarlah pikiran perasaan Kristus ini ada padamu. Kenakanlah pikiran perasaan Kristus ini. Kalau engkau memang mau hidup seperti Kristus hidup, kenakanlah pikiran dan perasaannya. Kenakanlah mind-nya. Nah pertanyaan selanjutnya adalah, apa itu pikiran perasaan Kristus? Apa itu pikiran perasaan Kristus? Next. Nah, untuk memahami pikiran perasaan Kristus, kita bagi 3. Ayo kita pelajari sikap Kristus. Kita perhatikan yang kedua, inisiatif Kristus. Yang ketiga, motivasi Kristus.
Ya, agar kita bisa belajar apa sih pikiran perasaan Kristus, kita lihat dari sikap, inisiatif, dan motivasinya. Nah yang pertama sikap. Seperti apa sikap Kristus waktu dia hidup di bumi dulu, saudaraku yang terkasih? Ya, sikap di sini maksudnya perspektif, cara pandang. Ingat ya, yang dimaksud sikap di sini bukan begini. Shalom Pak, shalom. Orang lihat lembut sekali Pak Pendeta. Itu bukan sikap ini sikap yang kelihatan. Ini sikap yang bisa kita acting. Jadi bukan sikap ini ya. Bukan dari sini. Ini buahnya ini. Kalau di hatinya baik, pasti keluarnya baik. Tapi sikap yang dimaksud di sini adalah ada sikap hati atau perspektif, cara pandang. Bagaimana Yesus memandang dirinya, bagaimana Yesus melihat dirinya waktu dia hidup dalam dunia dulu. Dia melihat dirinya sebagai seorang hamba. Dia melihat dirinya pelayan. Makanya kemanapun Tuhan pergi, dia selalu melayani. Dia nggak pernah meletakkan dirinya tinggi, padahal dia yang paling tinggi. Sebab Yesus itu adalah Allah kita, amin. Tapi dia melihat dirinya sebagai hamba. Itulah sebabnya ia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Makanya seorang suami, engkau harus melayani pasanganmu, istrimu, amin Pak. Hamba. Dia tidak melihat dia datang dari surga bukan menjadi bos. Kau sini, yuk sini yuk. Mau selamatkan sini. Nah gitu dia. Ketemu orang buta dia sembuhin. Pelacur dia terima semua. Dia hamba. Satu kali dia mengambil kain, dia lap kaki murid-muridnya. Sampai murid-murid kaki. Tuhan, masakan engkau melap kakiku? Gak pantas lah Tuhan, aku kan gak layak. Petrus, biarlah. Nah saudara-saudaraku, inilah yang menjadi gairah Tuhan. Inilah menjadi hasrat Tuhan Yesus ketika dari bumi. Ia melihat diri sebagai hamba yang melayani orang lain. Dia melayani. Nah ini harus menjadi sikap kita. Kalau di gereja kami, ya saya bikin moto. Motonya apa? Mulai dari rumah. Ayo jadi hamba. Jadi seorang yang melayani. Dimulai dari rumah kita. Sampai saya buat loh lagunya. Tolong kuncikan dulu brother. Iya. Nyanyi dulu lah. Kurang sedap kalau nggak nyanyi toh. Langsung ke D, Fa. Mulailah dari rumah. Memperagakan cinta. Saling menyayang. Saling mencinta. Ciptakan sorga. Amin kan? Kalau di rumah ya istri sayang sama suami. Suami makin menyayangi. Sayang sama istri, sayang suami. Suami sayang istri, orang tua sayang sama anak. Mertua, menantu di dalam rumah. Itu sorga loh Pak. Tinggal sama saudara mau ciptain rumah itu sorga atau neraka. Berantem lulu tiap hari. Berapa banyak suami istri gak mau ngomong. Kenapa? Kalau ngomong jadi duel. Udah diam aja lah. Paling makan yuk itu doang. Gak pernah deep talk, gak pernah hati ke hati. Ketika sang istri menyampaikan isi hatinya apa? Sebenarnya apa begini? Kamu sok tahu langsung berantem. Aduh Tuhan yang begitu bertobat. Makanya lihatlah kita ini hamba. Bapak Ibu tahu nggak hamba yang dipakai di sini kata Yunani itu doulos. Dalam bahasa Yunani ada beberapa kata yang menggunakan diterjemahkan hamba. Misalnya diakonos itu diterjemahkan hamba juga atau pelayan. Ya, huperete diterjemahkan hamba juga atau pelayan. Tapi ini doulos. Tahukah saudara doulos? Doulos itu begini. Orang Israel itu kan ada masanya itu melepaskan para hamba budak kan. Tahun Yobel, tahun pembebasan. Mereka dibebaskan. Ketika mereka dibebaskan, hambaku ini sudah waktunya kamu menjadi orang merdeka. Kamu tidak lagi menjadi hambaku. Ya, kamu sudah bebas. Pergilah bebas. Oh dia pergi bebas melakukan apa saja. Udah gak ada lagi. Dia udah orang merdeka. Waktu dia orang merdeka terus di tengah jalan. Aku kemana ya? Lalu dia memutuskan diri datang lagi kepada tuannya yang tadi. Datang lagi dia. Tuan, kok balik? Kamu kan aku udah merdekakan. Kamu sekarang orang merdeka. Tuan, aku udah putuskan. Aku mau menghambakan diriku kepadamu seumur hidupku. Jadi dia sudah merdeka. Lalu datang dengan rela. Menghambakan diri lagi kepada tuannya. Nah setelah itu tuannya ambil, ditindiklah telinganya. Tandanya bahwa dia adalah dulosnya. Nah kita pun begitu. Kita dulu hamba dosa. Kita itu hamba setan.
Lalu Tuhan memerdekakan kita. Setelah Tuhan memerdekakan kita dengan kematiannya di atas kayu salib, yang namanya hamba itu adalah kita sadar kepada yang telah memerdekakan kita. Lalu kita datang sama Tuhan lagi, Tuhan, aku menghambakan diriku padamu. Aku adalah milikmu ya Tuhan. Tuhan, itulah namanya doulos. Saudara bisa bebas loh pilih mau bikin apa saja karena saudara orang merdeka. Saudara mau bikin apa ya terserah. Siapa yang larang? Tapi Tuhan bilang, pergunakanlah kemerdekaanmu dengan tepat. Makanya datang kembali kepada Dia yang telah memerdekakan kita. Lalu berkata, Tuhan, aku hambamu. Itu doulos. Jadi kita dengan rela datang kembali. Nah Yesus dengan rela menghambakan dirinya. Nggak pantas sebenarnya. Tapi itulah cara pandangnya. Dia melihat dirinya itu seorang hamba. Itulah gairah Tuhan. Itulah kesukaan Tuhan. Selama ada di bumi. Itulah saudaraku pengejaran tanpa protes selama dia hidup. Dia gak pernah protes. Aduh nyesal aku turun dari sorga. Capek banget, pada bandel semua ini. Enggak. Inilah gairahnya Tuhan kita Yesus saudaraku. Ya. Nah kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Saudara bisa lanjutkan lagi. Nah apakah saudara mau memiliki pikiran Kristus ini? Amin. Nah lihatlah diri kita. Ya, melihat diri kita sebagai seorang hamba. Ya, itulah hasrat kita, kesukaan kita. Nah apa isi daripada pikiran perasaan Kristus ini? Kalau kita membaca dalam Filipi pasal 2 ayat ke-7. Filipi pasal 2 ayat ke-7 saya bacakan kepada kita. Ya, Filipi pasal 2 ayat ke-7. Dikatakan di situ, maaf dari ayat 6 lah saya baca ya. Dari ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Selanjutnya Yesus mengosongkan diri, inilah dia. Dia mengosongkan dirinya, mengosongkan diri di sini dalam bahasa Inggrisnya, made himself of no reputation. Dia tidak melihat dirinya memiliki reputasi, artinya apa? Dia tidak melihat dirinya penting. Ini menjadi problema kita menjadi seorang hamba. Kita melihat diri kita penting. Aku yang paling keren di sini, aku paling kaya, aku paling cantik sini. Aku paling penting. Kalau nggak hadir saya dalam pertemuan itu nggak ada artinya. Karena aku itu penting sekali. Penting amat. Kita suka melihat diri kita penting. Coba ditampilkan dulu ayatnya Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4. Ini loh nasihatnya sama kita. Udahlah saudara gak usah melihat diri penting. Kita ini semua orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak layak tapi sudah dilayakkan Tuhan. Aduh sepenting apa sih diri kita? Coba kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Dengan tidak mencari kepentingan diri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Terus, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Saya akan selalu mulai menerapkan dari rumah terus. Di rumah Pak, kita sebagai orang tua ya, anak-anak kita kadang-kadang berontak sama kita ya. Apalagi anak zaman now ya, bukan berontak lah saya bilang ya. Kadang-kadang gak nyambung, saya pun kalau ngomong sama anakku tuh yang remaja itu kadang-kadang gak nyambung, saya kagak ngerti maksudnya apa. Agak beda pemilihan katanya, kadang-kadang susah. Jadi kita mesti tenang dulu nih, kemana nih. Jadi waktu dia sebutkan, saya tunggu dulu dia, kemana nih, kita gak ngerti saya. Dia jelasin dulu, oh ini maksudnya. Jangan langsung kamu, dia gak sopan sama papa ya. Sopan dia sama kita, cuman cara ngomongnya beda. Tahu gak kenapa kita marah? Karena kita melihat diri kita penting banget Pak. Aku tuh bapakmu, kamu tuh masih begini sama papa. Belagu amat kita. Ya iyalah kalau dia gak begini sama saudara, sama siapa? Sama tetangga. Sombong amat. Tapi yang membuat kita suka marah, emosi itu. Karena kita melihat diri kita begitu penting. Tuhan aja yang sangat penting itu. Dia tidak melihat dirinya penting. Tapi dia melihat saudara dan saya penting. Makanya dia mau turun dari sorga mengosongkan dirinya. Kalau Tuhan tidak melihat kita penting, biar mati kita semua masuk neraka. Gak peduli dia. Tapi dia tidak bisa. Walaupun dia sangat penting karena dia memang Allah. Tapi dia gak melihat dirinya penting. Tapi saudara lah, saya yang dia lihat penting Pak. Makanya ia berani mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia seperti kita. Oh Tuhan, betapa agungnya Engkau. Tuhan bisa nggak kira-kira mengubah batu jadi roti? Tapi dia nggak mau kan. Kamu kan anak Allah.
Ubah ini batu jadi roti. Ditantang dia untuk menunjukkan siapa dirinya. Untuk menunjukkan betapa hebatnya dia. Ditantang. Itulah iblis. Pintar sekali dia. Gimana cara menggoda Yesus. Ini udah level tingkat tinggi. Kamu kan anak Allah. Ya memang dia anak Allah. Dia bisa bikin apa saja. Setuju? Dia bisa bikin apa saja. Ditantang dia. Kamu kan anak Allah. Ubah batu jadi roti. Kalau Tuhan Yesus saat itu mau mengubah batu jadi roti. Gagal dia jadi juru selamat. Kenapa? Dia telah mentaati setan. Dia bisa tapi nggak mau. Tapi banyak manusia sebenarnya nggak bisa. Tapi sok bisa. Caranya gimana? Kamu belum kenal saya ya? Ribut di tengah jalan. Kamu belum kenal saya. Yang ditunjukkan apa? Jabatannya, koneksinya yang mau dia tunjukin. Kehebatannya. Kenapa? Karena kita melihat diri kita begitu hebatnya, begitu pentingnya. Inilah yang menjadi penyakit bagi diri kita. Makanya kita sulit bertumbuh di dalam Kristus. Kristus sendiri yang empunya semua. Dia merendahkan dirinya. Amin saudaraku? Iya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itu yang pertama, sikap. Yang kedua, inisiatif Kristus. Ya, kalau tadi cara pandangnya, dia melihat dirinya sebagai seorang hamba, mengosongkan diri, tidak melihat diri penting. Ayo kita lakukan dalam hidup kita. Mulai dari keluarga masing-masing. Pasti surga keluarga kita. Yang kedua, inisiatif Kristus. Seperti apa? Kita bagi menjadi 3. Inisiatif Kristus itu kita akan lihat. Yang pertama, komitmen menghitung biaya. Bagaimana Kristus itu menghitung biaya. Ya, bagaimana komitmennya tidak berubah. Dan yang ketiga, dia berinisiatif berani komitmennya. Yang pertama mari kita lihat komitmen Kristus ya. Yang pertama mari kita perhatikan yaitu ia sadar untuk menghitung biayanya. Maksudnya begini saudaraku. Waktu Yesus dari sorga yang adalah Allah itu ya. Dia kan Allah sebenarnya. Dikatakan di ayat 6 itu, Filipi pasal 2 ayat 6. Ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini bicara soal kepemilikan. Allah itu memang miliknya, memang dia Allah gitu. Memang dia Allah kan. Lalu ketika dia datang ke dalam dunia ini saudaraku. Dia udah perhitungkan biayanya. Jadi nggak pernah satu kali pun Yesus berkata dia menyesal menjadi manusia. Karena dia sudah tahu harganya seperti apa. Harusnya Yesus itu tidak perlu cium debu lah, bisa pilek lah dan sebagainya. Saudara pernah membayangkan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Yesus pencipta itu pernah 9 bulan terpenjara di dalam rahim seorang ibu. Dia pinjam rahim wanita yang bernama Maria. 9 bulan di situ. Saudara kebayang nggak kalau bisa keguguran? Bisa nggak Maria keguguran? Coba saya tanya saudara. Maria sebagai kan manusia biasa toh, wanita biasa. Bisa nggak keguguran? Kalau dia nggak jaga pola makan, dia jatuh. Bayangin. Mati bukan? Bisa ngelihat risiko yang diambil Tuhan untuk menyelamatkan saudara dan saya? Allah pencipta pernah tak berdaya 9 bulan dalam rahim seorang wanita. Coba. Tuhan, betapa beraninya engkau ngambil resiko itu untuk keselamatanmu. Coba renungkan, inilah namanya the beauty of the gospel. Inilah yang disebut keindahan Injil itu. Tentang apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Saudara pernah membayangkan Yesus waktu dia masih kecil. Umur 2 tahun lari-lari. Gini-gini dia. Persis kayak anak kita. Itu Tuhan loh. Kadang-kadang kalau saya merenungkan itu. Kok mau ya Tuhan ya? Kok mau dia? Jangan saudara pikir Yesus itu begitu dia lahir, orang hebat. Hafal isi Alkitab dari Kejadian sampai Maliaki gitu. Hafal hukum Taurat. Enggak, dia juga belajar. Itulah orang Yahudi. Orang tuanya hebat selalu. Mengajarkan Taurat Tuhan berulang-ulang. Siang dan malam kepada anak-anaknya. Kepada anak-anaknya. Umur 12 tahun orang Yahudi udah hafal mati Taurat. Umur 12 tahun. Orang Kristen zaman now, udah puluhan tahun umurnya. Jangan-jangan ayat hafalan cuma 1. Itu pun Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Coba ibu-ibu, berapa ayat hafalannya? Bapak-bapak, ada berapa ayat yang dihafal? Pak, mesti menghafal. Loh, mungkin kita tidak hafal secara di mana letaknya. Tapi telah terekam. Waktu kita baca, kerekam. Ada nggak kerekam? Itu orang Yahudi hebat sekali saudaraku ya. Nah kita kembali. Jadi komitmen yang sadar untuk menghitung biayanya. Jadi Tuhan itu saudara berinisiatif dari sorga ke bumi itu udah dihitung anggarannya semua. Dia nggak pernah menyesal. Dia melihat apa yang menjadi haknya, nggak apa-apa. Tapi kita suka melihat diri kita tuh memiliki rasa berhak.
berhak memiliki gitu. Contoh misalnya nih, saya ambil satu lembar uang. Ini uang siapa saudaraku? Uang siapa ini? Uang saya toh. Tapi sebagai orang Kristen yang memiliki cara pandang Kristus, saya berhak atas uang saya ini. Tapi nggak boleh saya merasa memiliki. Sebab ini bukan uangku. Ini uang yang Tuhan titipkan padaku untuk aku kelola. Uang saudara bukan uang saudara. Jangan merasa memiliki. Karena kita selalu merasa memiliki, berhak memiliki, itulah penyakit kita manusia. Makanya susah bertumbuh. Karena selalu ego kita yang mau tertonjol. Orang seperti ini kehilangan satu kali barang miliknya. Nangis meraung-meraung kayak gak punya Tuhan gitu. Kenapa? Dia merasa memiliki. Dia genggam erat, padahal bukan punya dia. Hidup kita ini bukan milik kita. Hidup kita itu milik Tuhan. Kenapa? Kita udah mati loh. Masuk neraka harusnya. Dibeli Tuhan loh. Yesus datang dari sorga untuk membuat yang mati jadi hidup. Bukan membuat yang miskin jadi kaya. Jangan salah ya. Setuju? Yesus datang dari sorga bukan untuk membuat yang miskin jadi kaya. Nggak rela. Ulang, Yesus datang dari sorga bukan untuk mengubah yang miskin jadi kaya. Serius nih, itu baru Kristen. Tapi Yesus datang dari sorga untuk membuat yang mati jadi hidup. Sehingga dia memiliki relasi dengan Tuhan. Orang yang memiliki relasi dengan Tuhan, anak Tuhan, dia punya tanggung jawab yang hebat sebagai anaknya. Aku bekerja rajin, bekerja keras, belajar baik. Tuhan kasih engkau duit lewat itu. Jadi jangan berpikir Tuhan datang untuk membuat miskin jadi kaya. Enggak ada itu. Yang stres lah. Wah, aku lagi susah nih Pak, jangan ngomong gitu. Amin Pak. Itu baru Kristen. Kalau saudara berpikir Yesus datang membuat yang miskin jadi kaya, saudara datang kemarin nanti hanya untuk rengek-rengek Tuhan. Usaha aku Tuhan. Itu melulu. Karakter gak pernah diperbaiki. Itu bukan Kristen. Maafkan saya. Karena itu yang kupelajari dari Alkitab. Saya gak mau mengurangi. Saya gak mau mendiskount kebenaran Tuhan. Iya. Cuman satu caranya kita dapat duit saudaraku. Tadi kita diskusi Pak ya. Kerja. Ada cara lain. Percayalah. Bagaimana saudaraku bisa dapat duit dengan doa? Gak ada itu. Case-case tertentu iya. Misalnya ada panti asuhan. Gak ada yang nyumbang Pak. Itu anak-anak pada kelaparan. Gak ada yang nyumbang. Anak-anak kita berdoa. Berdoalah Tuhan. Kirimlah Tuhan. Anak-anak itu gimana mau kerja? Anak yatim piatu. Tuhan ketoklah hati orang kaya. Kamu itu banyak uang. Bukannya membantu. Itu ada panti asuhan. Kirim 5 miliar. Siap Tuhan. Nah, dia kirim. Lalu dia ketok. Lalu kepala panti buka pintu. Salam Pak, saya digerakkan Tuhan Pak bawa uang 5. Kalau nggak kuat, terima 5 M bisa. Tapi kalau seperti saudara, saya jangan pernah harapkan ada orang ketuk pintu lalu ngantar uang sekian. Kita punya pekerjaan semua, betul? Betul? Kerjalah baik-baik di situ. Tuhan kasih engkau uang di situ. Bagaimana biar lebih besar? Perbesar kapasitasmu. Engkau sebagai seorang marketing, jadilah marketing yang semangat. Rajin belajar. Belajar gimana cara menjual barang. Bagaimana supaya orang tertarik dengan produk kita. Pelajarin baik-baik. Orang dunia saja punya cara. Mereka belajar banting tulang. Bagaimana biar bisa menjual dengan bisa diterima. Kok kita anak Tuhan hanya dalam nama Yesus, laku kencang, dalam nama Yesus, laku kencang. Tapi nggak pernah belajar bagaimana mendekati orang, bagaimana supaya bisa memahami produk-produk kita betul-betul kita kuasain. Lalu mengharap dapat besar. Kristen nggak pernah ngajarin begitu. Tanya dulu nih, takutnya nggak setuju nih. Sebagai seorang finance, jadi finance yang hebat. Sebagai seorang manajer, jadi manajer yang hebat. Belajarlah baik-baik. Di situ Tuhan mengangkat kita tinggi. Kesetiaanmu terus belajar, jangan heran kalau satu kali Tuhan promosikan kau tinggi karena Tuhan lihat memang cocok ini. Berapa banyak ada keluarga hancur karena mereka naik tinggi. Dulu waktu masih saling cinta, waktu masih miskin, I love you mami, I love you papi. Kompaknya bukan main. Begitu punya banyak uang Pak, kawin lagi. Begitu banyak uang, selingkuh. Kenapa? Dulu waktu miskin gak punya kemampuan. Jangan-jangan waktu miskin lihat cewek cantik, biasa aja dia. Atau ada di sininya, tapi tak berdaya. Begitu punya banyak uang. Cien! Lihat wanita.
nona-nona, kayak nano-nano. Punya kemampuan. Mulai berani pendekatan, mulai ini jatuh. Makanya Tuhan datang bukan untuk membuat kita serta merta kaya, karakter kita. Kalau kita sebagai seorang sosok pekerja, karakter kita kuat, kita cerdas. Tuhan percayakan kita banyak. Jangan heran juga kalau Tuhan promosikan kau jauh tinggi. Tapi kita persiapkan diri kita. Kalau setuju, tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Jadi inisiatif Kristus dari surga ke bumi, dia udah hitung biayanya. Makanya satu kali dalam Lukas pasal 14 ayat 25, 26, 27, Tuhan Yesus waktu dia pergi ke Yerusalem, saudara, ada banyak orang berbondong-bondong mengikut dia. Lalu dia berbalik, dia bilang gini, hey, kalau kalian tahu nggak aku mau kemana? Aku mau ke Yerusalem. Ini saya bahasakan sendiri ya, ini bahasakan sendiri. Ayat 25, itu ayat berapa tuh? Ayat 25 nih. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya sambil berpaling. Ia berkata kepada mereka, ini saya ganti. Kalian tahu nggak aku mau kemana nih? Aku mau ke Yerusalem loh. Di Yerusalem aku nanti ditangkap, aku akan dianiaya gitu. Aku akan dibunuh. Nah karena kalian ikut aku, kalian bisa kena getahnya. Itu sebabnya kalian harus menghitung anggaran 2728. Engkau harus duduk diam dulu menghitung anggarannya. Siap nggak mengikut pemimpin seperti ini? Siap nggak mengikuti pemimpin yang akan ditangkap ini? Karena kalian ikut aku. Ayo hitung anggarannya. Yesus telah menghitung anggaran dari surga ke bumi. Dia nggak pernah menyesal jadi manusia. Seberat apapun penderitaannya. Dan tuh kita mau mengikuti inisiatif dia. Ayo berinisiatif lah. Hitung anggarannya. Saudara udah hitung anggaran? Ikut Tuhan? Saudara biar dapat banyak dengan cara tipu. Tapi saudara rela nggak tipu-tipu walaupun dapat sedikit. Itulah dia pikiran Kristus. Siap ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Yang siap sini biar saya tampar. Tapi itulah ajaran Tuhan. Kita harus siap menghitung anggarannya. Itu lagu-lagu zaman dulu ya Pak ya. Aduh lagu-lagu zaman dulu 3/4 ya Pak. Bisa berani loh ngomong gini. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Terus sampai selama-lamanya. Udah menghitung anggarannya. Makanya dia berani ngomong gini. Meskipun menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Siap iring Yesus meskipun menderita dalam dunia? Itu dia yang dimaksud Tuhan. Itulah pikiran perasaan Kristus. Dari sorga ia telah menghitung harganya. Dia gak pernah menyesal sedikit pun waktu menjadi manusia begitu berat penderitaan. No! Aku udah hitung anggarannya. Jadi kalau saudara mau ikut Yesus, hitung anggarannya. Siap Tuhan. Apapun yang terjadi. Sakit belum sembuh. Haleluya! Ekonomi masih sama. Kayak dulu belum bergerak ke atas. Siap! Saham belum naik-naik, siap. Amin gak nih? Iya, puji Tuhan lah kalau begitu. Aman sekali kita jadi Kristen. Yang kedua, ya, komitmennya yang tidak berubah. Yesus tidak pernah mundur satu langkah pun, saudaraku. Gak pernah mundur dia. Yesus gak pernah menoleh ke belakang. Ya kenapa? Aku dulu mutusin dari sorga datang begini hasilnya. Begini mereka ini, mereka mau membunuh aku. Enggak, dia sudah tahu bahwa dia akan dibunuh. Percaya saudaraku, kita sebagai orang Kristen, dunia ini membenci saudara. Alkitab yang bilang itu. Murid-muridku, dunia membenci aku. Karena kalian mengikut aku, dunia pun membencimu. Jadi jangan heran karena kejujuranmu, orang bisa benci padamu loh. Karena kesetiaanmu, orang bisa benci padamu loh. Kesetiaanmu pada Tuhan maksud saya. Karena saudara rajin beribadah, jangan herannya kalau ada orang, sosok suci itu. Jangan, itu udah menjadi bagian kita. Dan Kristus telah berkomitmen tidak pernah mundur satu langkah pun. Jadi keadaan gak boleh mengubah komitmen kita. Amin ya. Apapun keadaan kita gak boleh mengubah komitmen kita. Yang ketiga saudaraku, yaitu komitmen yang berani. Ini inisiatif Tuhan.
Dia melepaskan haknya. Itu membutuhkan keberanian, saudaraku. Dan Yesus telah melakukan itu. Tadi udah saya sentuh di poin yang pertama tadi. Jadi maksud Paulus adalah, ayo ambillah inisiatif untuk mengenakan inisiatif Kristus ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada orang yang memiliki keberanian seperti ini kecuali Roh Kudus. Jujur aja ya, untuk kita bisa menyangkal diri, rela ditabuk pipi kanan, kasih pipi kiri. Nggak ada orang secara natural berani. Kalau kita melakukan itu karena pekerjaan roh. Itu karena Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Itu sebabnya dengan kita terus belajar seperti ini, sesungguhnya Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus memberikan kita kekuatan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah yang terakhir, yang ketiga, motivasi. Ya, seperti apa motivasi Kristus yang harus kita teladani nih saudaraku, yaitu rasa hormat kepada Bapaknya. Mari kita baca itu Yohanes 5 ayat 30, kita langsung baca, ada saya potong. Ya, motivasi rasa hormat kepada Bapaknya. Mari kita baca sama-sama. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 ayat 30. Jadi Yesus ya motivasinya itu saudaraku waktu dia hidup di bumi. Semuanya hanya karena menghormati Bapa di sorga. Bagaimana dia menghormati Bapaknya? Dia katakan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang kuperbuat itu yang kulihat dari Bapakku. Apa yang kukatakan itu yang dikatakan oleh Bapakku. Jadi dia belajar taat sempurna sampai mati di kayu salib. Menghormati Bapa, mengikuti kehendak Bapa. Itulah sebabnya di dalam Yohanes 4 ayat 34 dia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Jadi hidup Kristus yang harus kita tiru adalah mari kita menghormati dia. Waktu saudara bekerja, hormati dia. Masuk jam 9, datanglah jam 9 kurang. Ini kita datang jam setengah 10. Itu sama dengan kita bukan sekedar gak menghormati perusahaan. Bukan sekedar kita gak menghormati pemimpinan. Tapi kita tidak menghormati Tuhan. Anak Tuhan itu saudaraku ya. Kelas itu tinggi sekali loh secara etika. Di atas etika rata-rata kita itu. Gak mungkin kita telat. Datang kerja. Enggak, gak mau kita saudaraku yang kasih Tuhan. Gak mau kita. Karena apa? Karena hormat kita kepada Tuhan. Ya. Mari kita mencari hormat bukan dari manusia. Yohanes pasal 5 ayat 44 mengajarkan itu kepada kita. Jangan cari hormat dari manusia, carilah hormat dari Tuhan. Ya, kalau itu yang menjadi pemikiran kita, itu menjadi mindset kita, sikap kita, saudaraku, hidup kita akan terus berubah menjadi seperti Kristus. Jadi kalau kita simpulkan apa yang kita bicarakan tadi, jadi Yesus itu ia merendahkan dirinya, taat sampai mati dan ia melakukannya dengan rela. Kita yang melayani di mimbar ini, biarlah kita melakukannya dengan kerendahan hati dan dengan rela. Bukan karena apa? Saya datang kemari bukan karena Bu Ati jadwalin, bukan. Tapi karena Tuhan yang panggil saya menyampaikan berita Injil. Makanya saya nggak berani mendiskon sedikit pun. Kalau saya diskon, saya tidak menghormati Tuhan. Apa yang saya pelajari Alkitab, seberat apapun itu, sesakit apapun itu, saudara. Saya nggak berani menguranginya. Karena jujur, bacalah Alkitab. Semuanya bertentangan sama diri kita. Nggak ada yang cocok. Setuju nggak? Baca Alkitab nggak cocok itu. Contoh gini. Dia bilang begini, berbahagialah mereka yang dianiaya karena aku. Bagaimana bisa bahagia dianiaya? Berbahagialah yang miskin. Gimana miskin bisa bahagia? Hanya dalam Kristus miskin bisa bahagia. Gimana mau bayar kontrak ada yang susah, gimana mau bahagia Pak? Tapi Tuhan ngomong itu, berbahagialah yang miskin di hadapan Allah karena aku katanya. Tapi kalau kita dalam Kristus, walaupun kita miskin, kita bisa bahagia. Tahu nggak kenapa? Karena kita tahu yang paling membuat kita bahagia apa? Aku dulu harusnya masuk neraka, tapi Tuhan selamatkan aku. Aku pewaris kerajaan sorga. Sesulit apapun, semiskin apapun, ku jalani hidupku. Ini semua bersifat sebentar. Aku bertanggung jawab dalam kemiskinanku. Aku tidak mau berdosa walaupun aku miskin. Orang seperti itu bahagia. Kaya pun gak ada yang salah ya. Saya ulangi nanti salah paham lagi. Kaya itu tidak dosa. Tapi miskin pun bukan memalukan. Sama aja. Sama aja itu. No problem lah. Kalau saudara sekarang kaya, banyak duit, puji Tuhan. Tapi ingat catatannya, jangan berdosa karena kayamu ya. Kalau miskin jangan merasa malu juga. Miskin gak memalukan. Miskin bukan aib. Biasa aja lah. Ya, yang penting jangan berdosa karena miskinmu. Puji Tuhan ya. Nah kemudian
Yesus tidak terikat kepada apapun. Jadi jangan mau terikat oleh apapun. Apa kata orang tentangmu, jangan mau terikat. Jangan mau terikat. Sering sekali kita dipengaruhi oleh apa kata orang. Tapi biarlah apa kata firman. Yesus tidak pernah terikat ya. Seberat apapun ancamannya, dia nggak pernah nyerah. Seperti itulah kita. Sesulit apapun, aku tidak mau terikat. Aku tetap bisa bahagia dalam keadaan apapun. Karena kebahagiaanku itu adalah Tuhan. Tuhan Engkau kebahagiaanku. Sukacita dalam hatiku. Ada yang tahu? Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Tuhan Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku. Sama-sama yuk, ada kata-katanya. Tuhan Yesus cukup bagiku. Sekarang refnya yuk, walau hidup ini. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Jadi siapa kebahagiaan kita? Tuhan. Kalau betul-betul Yesus kebahagiaan kita. Saudara sekarang pas-pasan hidupnya bahagia. Karena keselamatan itu gak tergantikan oleh apapun. Alkitab bilang, untuk apa kau memiliki seluruh harta dunia, tapi kalau kau mati masuk neraka. Untuk apa itu semua? Tapi jangan salah ya, gak ada yang salah sama punya banyak harta. Jangan salah ya. Seolah-olah anti harta saya. Enggak anti harta. Coba, saya pernah Pak waktu di Surabaya khotbah ini, saya diprotes Pak. Habis kebaktian, ada seorang bapak datang ngomong gini, Pak Pendeta, saya gak setuju tadi lagu bapak, saya gak nyanyi. Apa ini? Saya siapkan diri saya kan. Apa nih? Tadi Pak waktu bapak ngomong kan bagian refnya tadi. Walau tiada harta dan kehormatan. Dia bilang gini, harta saya banyak Pak. Jadi saya gak mau nyanyi, itu bohong saya berarti. Hah, maksudnya Pak? Iya, tadi kan walau banyak harta. Walau tiada harta. Harta saya banyak, jadi saya gak nyanyi Pak, saya diam. Saya dapat hikmat, oh gini Pak, kalau begitu waktu nyanyikan ini Bapak ganti, walau banyak harta. Ya kalau Bapak terganggu dengan walau tiada harta, nah ganti dengan walau banyak harta. Walau banyak harta dan kehormatan. Tapi meskipun banyak harta, tetap kesimpulannya, Tuhan kekayaan abadi. Jadi Bapak punya banyak harta, tapi jangan lihat hartamu itu kekayaanmu. Itu bumi ini bergerak dikit di daerah Bapak, gempa habis hartamu saya bilang. Tapi walaupun Bapak punya banyak harta, tapi kekayaanmu, kebahagiaanmu tetap Tuhan. Haleluya. Itulah Kristen saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah paling terakhir banget yang ada merah-merah itu. Slide 18. Nah ini dia closing khotbah saya. Terus lagi. Ini. Lagi. Ya ini. Ini ya. Coba kita baca bersama-sama ya. Adam manusia pertama mau menjadi setara dengan Allah dengan memberontak kepada Allah, memakan buah yang dilarang Allah untuk dimakan. Akibatnya kematian, penghukuman kekal atau kebinasan kekal. Inilah manusia sebenarnya. Dia bukan Allah tapi mau menjadi sama seperti Allah. Maaf ya, saya agak kasar dikit ngomongnya. Kurang ajar kita manusia ini. Kita ciptaan mau jadi seperti Allah. Dan semua kita pengen menjadi seperti Allah. Maksudnya apa sih? Kita mau pengen otonom Pak. Makanya siapa di antara kita di sini yang mau dinasihati? Saya gak percaya, termasuk saya. Jujur aja kita. Coba, misalnya nih seorang istri mencoba kasih masukan sama suaminya. Papa itu kan begini. Sok tahu kamu. Suami betul gak nih? Mungkin dia gak ngomong, dalam hati minimum. Karena dia menghargai istrinya, nanti takut ribut malas. Tapi dalam hatinya, sok tahu istriku dari mana.
Ini baru ketemu siapa nih? Susah kita terima masukan. Kecuali Kristus memenuhi kita dan kita belajar untuk rendah hati. Kita bisa terima. Karena kita mau otonom. Kita suka begini, aku tahu apa yang terbaik untukku. Shh, urus urusanmu, aku urus urusku. Aku tahu apa yang baik. Udah, shh, itu otonom. Itulah Allah itu kan otonom kan. Dia nggak perlu terima nasihat dari siapapun. Nah kita pengen seperti itu. Itulah manusia pertama. Dia mau menjadi seperti Allah. Digoda sama iblis kan. Akhirnya apa? Kebinasaan. Tetapi bagian yang merah. Yaitu Yesus Kristus sama-sama. Tapi Yesus Kristus Adam yang kedua. Ia adalah Allah. Namun merendahkan dirinya menjadi manusia. Dengan tidak menggunakan kealahannya. Dan memilih taat kepada Bapa. Agar kita memperoleh hidup yang kekal. Inilah yang Yesus lakukan. Jadi supaya kita bisa kembali memperoleh hidup kekal. Dia sendiri yang adalah Allah itu. Dia Allah tidak menggunakan kekuatannya. Tidak menggunakan saudaraku powernya. Dia seperti manusia. Hidup seperti kita. Menanggung hukuman yang harus kita terima. Supaya apa? Supaya kita memperoleh hidup kekal. Itulah Kristus. Oleh karena itu mari kita pandang kepada Dia. Yang terus memimpin kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Supaya satu kali. Karena apa? Karena satu kali kita semua begini. Terakhir ini. Dewa. Iringin aja. Gimana orang mati bisa ngomong iringin aja. Karena semua kita satu kali begini. Waktu kita begini, orang-orang datang ke rumah duka, lagunya begini. Kekuatan serta penghiburan. Tahu lagunya? Diberikan Tuhan padaku. Paling nangis. Yang namanya lama kuasa. Amin. Paling gitu kan, paling orang cuma bisa nangis Pak, Bu. Tapi bayangkan kalau yang meninggal itu dia tidak hidup seperti Kristus hidup. Bapak Ibu di neraka itu bukan 1 miliar tahun loh. Kalau di neraka cuma 1 miliar tahun, udah Pak kita gak usah kebaktian Pak, gak usah. Toh nanti 1 miliar satu dipindahin ke sorga, udah. 1 miliar tahun udah lama banget ya, kita tahankan menderita gak apa-apa lah. Toh kita gak mati-mati kan. Udah tahanin 1 miliar tahun, gak apa-apa. Nanti 1 miliar satu dipindahkan ke sorga. Udah, gak usah capek kita kebaktian. Capek doa Tuhan, udah bilang ibadah di Tuhan. Capek banget. Tapi Alkitab memakai kata kekal. Penghukuman kekal. Selama-lamanya. Makanya selama kita masih hidup, inilah kesempatan kita untuk belajar hidup seperti Kristus. Bagaimana sikapnya? Bagaimana motifnya Kristus saat itu? Bagaimana inisiatifnya? Kalau saudara mau materi ini, ada di belakang saya tinggal. Nanti mintalah. Coba baca-baca kembali, buka ayat-ayatnya. Semoga Bapak Ibu bisa kita terus belajar bertumbuh bersama. Sampai satu kali Tuhan menjemput kita. Kita meninggal terbujur kaku. Lalu kita membuka mata kita. Kita lihat ada Tuhan Yesus yang menjemput kita. Membawa kita ke sorga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, 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 amin. Mari kita berdoa. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan bersamanya. Sekali Yesus. Mari Bapak Ibu saja katakan sekali Yesus. Teladanilah hidup Tuhan kita Yesus. Kalau saudara, saya benar-benar mau menjadi Kristen, teladanilah hidup Kristus. Tadi sudah kita
Dengarkan penjelasannya. Hiduplah seperti yang Kristus kehendaki. Sekali lagi kita bersama-sama. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, sekali lagi lebih sungguh-sungguh. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Makasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami, yang mengajar kami, menasihati kami untuk tetap mengutamakan Yesus dan meneladani Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa untuk hamba-Mu, Pastor Judika Sihaloho ya Tuhan. Tuhan pakai urapi lebih lagi, pelayanannya diberkati Tuhan, keluarganya bahkan apapun aktivitasnya senantiasa mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga mengucap syukur sebentar kami akan memberi untuk menabur ya Tuhan.